wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, dua, tiga, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi berjudul aktivitas dan penyelesaian konflik internal kekaryawan. Anggota kelompok saya Ani Faris Yandaini, saya Hesti, langsung saja ke materi aktivitas kekaryawanan. Jadi aktivitas kekaryawanan itu merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas atau kinerja sumber daya manusia di kantor maupun di perusahaan sehingga perusahaan mencapai tujuan dan kemajuan. Nah, aktivitas kekaryawanan ini meliputi kegiatan yang pertama ada promosi, yang kedua ada pemecatan, yang ketiga ada pensiun, dan yang keempat ada demosi. Nah, promosi itu merupakan proses peningkatan atau kenaikan jabatan seorang karyawan di sebuah perusahaan. Nah, karyawan ini dapat dipromosikan atau ditingkatkan jabatannya jika memenuhi kinerja dan target yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut terpenuhi. Nah, promosi ini dapat menjadi motivasi atau semangat bagi karyawan untuk bekerja lebih baik, karena promosi ini kan selain meningkatkan jabatan juga pasti gajinya itu juga ikut meningkat. Selanjutnya itu ada pemecatan. Pemecatan adalah pemutusan hubungan kerja antara karyawan, antara perusahaan dengan karyawan, biasanya dengan alasan tertentu. Pemecatan ini dapat terjadi jika karyawan melakukan hal yang fatal atau kinerjanya itu tidak sesuai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selain itu, pemecatan ini juga bisa terjadi karena kontrak kerja karyawan tersebut telah habis di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pensiun. Pensiun merupakan pemberhentian kerja bagi karyawan yang telah memasuki usia tidak produktif. Biasanya karyawan yang memiliki usia tidak produktif ini pekerjaannya itu kurang maksimal. Oleh karena itu perusahaan memberhentikan karyawan yang memiliki usia yang tidak produktif supaya bisa mengganti dengan karyawan yang memiliki usia produktif. Selanjutnya yang terakhir ada demosi. Demosi ini kebalikan dari promosi. Kalau promosi tadi peningkatan jabatan, kalau demosi ini adalah penurunan jabatan seorang karyawan di dalam perusahaan. Demosi ini dapat terjadi jika karyawan melakukan hal yang fatal, kesalahan yang fatal, atau kinerja kerjanya itu tidak sesuai dengan jabatan yang dia kerjakan. Selanjutnya, pengertian konflik internal kekaryawanan akan dijelaskan oleh Konflik karyawan adalah pertentangan atau perbedaan pendapat antara individu dan kelompok suatu organisasi ataupun perusahaan. Selain perbedaan pendapat, konflik kekaryawanan bisa terjadi karena adanya pekerjaan yang saling berkaitan, namun tidak dikerjakan dengan baik, dan hubungan yang kurang baik antara pekerja dan salah paham antara atasan dan karyawan. Jenis konflik internal kekaryawanan. Selanjutnya, jenis-jenis konflik internal kekaryawanan meliputi konflik personal, konflik intragrup, dan konflik intergrup. Nah, konflik personal adalah konflik yang terjadi antara satu individu satu dengan individu yang lainnya. Misalnya ada seorang ingin menyelesaikan tugasnya dengan cara seperti itu agar lebih cepat, dan anggota lain, individu lain ingin mengerjakan tugasnya seperti ini agar lebih rapi. Jadi sama-sama merasa pendapatnya lebih benar, jadi kita sebuah konflik. Yang kedua ada konflik intragrup. Nah, konflik ini terjadi di antara satu kelompok yang sama, antara anggota satu dengan anggota lain dalam sebuah perusahaan, yang dimana dalam kelompok, misalnya dalam kelompok pemasaran, anggota satu ingin mempromosikan produknya dengan cara
dengan cara langsung, dan anggota 2 ingin mempromosikan produknya di media sosial. Jadi terjadilah sebuah konflik. Yang ketiga ada konflik intergrup. Nah, konflik ini terjadi antara dua kelompok atau tim yang berbeda dalam sebuah perusahaan. Misalnya ada di dalam sebuah perusahaan ada grup pemasaran dan promosi. Nah, grup pemasaran ini dia ingin lebih cepat produknya diluncurkan agar mencapai target penjualan, sedangkan tim produksi memiliki waktu yang singkat sehingga tidak bisa menyelesaikan pesanannya, sehingga penurunan kualitas penjualan. Selanjutnya ada manajemen konflik internal karyawan dan cara menyelesaikan konflik. Pertama ada komunikasi terbuka atau transparan. Yang kedua ada konseling dulu. Yang keempat ada ada mediasi. Yang keempat ada training dan edukasi. Nah, komunikasi terbuka dan transparan maksudnya itu di dalam satu perusahaan kan kita itu harus berbicara terbuka atau mungkin itu dalam satu perusahaan tentang masalah apa yang terjadi. Yang kedua ada mediasi. Mediasi itu seperti melibatkan pihak ketiga dalam suatu perusahaan itu di atasan atau HRD. Nah, mereka ini yang bisa menyelesaikan suatu konflik. Konseling individu adalah konseling individu ini seperti memahami masalah pribadi atau mencari cara agar bisa bekerja lebih baik dengan orang lain. Selanjutnya edukasi adalah upaya mengajarkan karyawan cara mengelola dan menghadapi konflik secara positif dan mengajarkan cara berkomunikasi dengan baik. Baik, kami membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama 2 orang dulu. Nopan. Apa itu, Pak? Nopan. Sama kita. Dan silakan. Perkenalkan, saya ingin bertanya, apa dampak yang dirasakan oleh karyawan jika terjadi konflik karyawanan di sebuah perusahaan? Jadi langsung menjawab. Dampak yang dirasakan oleh karyawan jika terjadi konflik itu bisa saja karyawan tersebut tidak nyaman di lingkungan kerjanya, sehingga dalam kinerja kerjanya itu menurun dan menimbulkan rasa ingin keluar dari perusahaan tersebut. Selanjutnya kita Tadi kalian ada penjelasan tentang komunikasi terbuka. Nah, pertanyaan saya, seperti apa contoh komunikasi terbuka itu dalam lingkungan kerja? Komunikasi terbuka dalam kehidupan sehari-hari itu kita kan biasanya dikasih tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini kan kita kan dikerjakan sama-sama. Dan di situ kita mendapatkan perbedaan pendapat. Dari situ kita dinamakan komunikasi terbuka, menerima pendapat dari selanjutnya yang kedua. Saya. Nopan. Salah. Kurang dari berapa menit yang lalu, Bro? Makan dulu. Saya nanya,
Mengapa konflik dalam karyawan sering dianggap negatif, padahal kita berdampak positif? Jadi kita jawab. Konflik karyawan sering dianggap negatif karena memicu ketegangan dan permasalahan dalam kerjaan. Tapi jika dikelola dengan baik, konflik karyawan bisa berdampak positif karena dapat membuka ide, kreativitas dan hasil akhir yang baik. Jelas? Ada. Bagaimana cara menilai bahwa seorang karyawan benar-benar layak dipecat bukan sekadar menjadi korban konflik karyawan? Bagaimana cara menilai bahwa seorang karyawan benar-benar layak dipecat bukan sekadar menjadi korban konflik karyawan? Takutnya itu dituduh kan? Layak dipecat bukan sekadar menjadi korban konflik karyawan. Oke. Jawab. Jadi karyawan yang dipecat itu mengalami kinerjanya yang baik. Jadi dalam dievaluasi kembali tidak ada peningkatan. Jadi karyawan itu langsung dipecat. Tambah lagi dong, 5 desi lagi. Gila, lagi bertanya di kan sampai jam 11.55. 11.58. Jadi kesimpulannya itu dalam suatu organisasi atau usaha tentunya terdapat internal karyawan dan ini juga bisa menjadi motivasi atau bisa meningkatkan stabilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 masih 10 ingin menjelaskan materi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Saya Reki Radhi Bangkari. Saya Firanda. Saya Putri Wulandari. Kami akan menjelaskan hasil berita pembangunan. Sistematika pembahasan yang pertama ada konsep pemutusan hubungan kerja, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemutusan hubungan kerja. Baik, pada konsep pemutusan hubungan kerja atau PHK, itu sangat menjelaskan pengertiannya. PHK adalah pemutusan hubungan kerja atau berakhirnya hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan, yang dimana artinya seseorang tidak lagi bekerja di tempat tersebut karena suatu alasan tertentu seperti perusahaan tutup, pengurangan karyawan, dan masalah lainnya. Jenis-jenis PHK itu ada 4. Ada PHK demi hukum, PHK sepihak, PHK kondisi tertentu, dan PHK kesalahan berat. PHK demi hukum artinya tuh PHK terjadi secara otomatis karena suatu keadaan tertentu dan tidak perlu keputusan dari suatu hal yang khusus. Contohnya tuh ada kematian. Artinya tuh contohnya tuh seorang karyawan yang tiba-tiba mengalami musibah seperti kecelakaan atau sakit yang menyebabkan karyawan tersebut meninggal dunia, maka hubungan kerjanya pun pasti akan berakhir. Terus ada pensiun.
Contohnya tuh kayak seorang karyawan itu sudah mencapai batas waktu kerja di perusahaan tersebut, maka hubungan kerjanya pun bakal berakhir. Terus ada akhir PKWT. PKWT ini adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak kerja antara suatu karyawan dengan perusahaan. Ketika karyawan sudah mencapai batas waktu kerja, maka perusahaan dan karyawan tersebut sudah berakhir kerjanya. Terus ada PHK sepihak, artinya PHK tersebut dilakukan oleh salah satu pihak, baik pihak pekerja maupun pihak perusahaan. Contoh dari pihak perusahaan yaitu perusahaan memecat seorang karyawan karena suatu kesalahan yang fatal. Kayak seorang karyawan itu melakukan kesalahan penggelapan dana atau korupsi, maka perusahaan tersebut akan memecat karyawan tersebut. Terus salah satu pihak dari pihak karyawan, contohnya tuh karyawan itu melakukan resign atau pengunduran diri di perusahaan karena alasan tertentu seperti ingin pindah tempat tinggal, ingin pindah tempat kerja, dan ingin melanjutkan pendidikan. Terus ada PHK kondisi tertentu, artinya PHK tersebut terjadi karena suatu keadaan yang mendesak. Contohnya tuh ada perusahaan efisiensi, artinya tuh perusahaan tuh melakukan pengurangan karyawan karena suatu keadaan yang mendesak, kayak perusahaan itu mengalami kerugian atau kebangkrutan, maka perusahaan tersebut akan mengurangi jumlah karyawannya untuk memperbaiki kondisi perusahaannya. Terus ada sakit lebih dari 12 bulan, artinya tuh karyawan itu mengalami musibah, kecelakaan atau cacat yang menyebabkan karyawan tersebut tidak lagi dapat melanjutkan pekerjaannya. Terus ada PHK kesalahan berat, kayak seorang karyawan itu artinya PHK tersebut terjadi karena karyawan tersebut melakukan kesalahan yang besar atau yang fatal gitu. Kayak contohnya tuh karyawan melakukan pencurian uang atau barang di perusahaan. Terus karyawan itu melakukan penggelapan dana di perusahaan, maka karyawan tersebut akan dipecat oleh perusahaan karena memiliki kinerja yang tidak jujur. Baik. Selanjutnya ada alasan sah PHK. Nah, alasan sah PHK ini diberikan untuk alasan karyawan dalam pemecatan, jadi tidak asal dalam memberhentikan seorang karyawan. Nah, contohnya yang pertama, pelanggaran berat pekerja, misalnya penggelapan dana, mencuri, ataupun ada kekerasan dalam individu yang lainnya dalam bekerja. Terus yang kedua ada efisiensi perubahan akibat kerugian. Di sini maksudnya perusahaan mengalami kerugian dalam pendapatan, jadi harus mengurangi beberapa karyawan. Nah, itu alasan. Terus yang ketiga, masa kontrak habis atau jangka waktu pekerjaan selesai. Terus yang keempat, putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini maksudnya jika ada perselisihan antara karyawan dengan perusahaan. Jadi jika tidak bisa dirundingkan dengan baik dan tidak mendapatkan keputusan dalam pemecatan atau karyawan ini tidak menerima bahwa dia di PHK, jadi akan diturunkan pada PHI atau Pengadilan Hubungan Industri yang akan memberikan keputusan bahwa karyawan ini berhak dipecat atau tidak. Selanjutnya ada prosedur atau langkah-langkah dalam pemecatan agar pemecatan ini berlaku adil dan tidak melanggar aturan. Yang pertama ialah memberikan surat pemberitahuan bahwa karyawan ini diberhentikan. Nah, pemberian surat ini harus diberikan 2 minggu atau 14 hari sebelum karyawan ini benar-benar dipecat. Terus yang kedua, melakukan perundingan. Melakukan perundingan ini maksudnya berdiskusi bahwa karyawan ini dipecat dengan alasan ini atau alasan itu dan alasan lainnya. Terus yang ketiga, jika tidak sepakat yang sudah saya jelaskan tadi, ini akan ditindaklanjuti oleh PHI tersebut, Pengadilan Hubungan Industri. Terus yang keempat, pekerja tolak. Maksudnya pekerja tolak ini
jika si karyawan ini dituduh bahwa karyawan ini melakukan penggelapan dana atau mencuri, jadi dia tidak merasa bahwa dia ini melakukan hal tersebut. Nah, jadi setelah melakukan perundingan bahwa dia tidak melakukan hal tersebut, pekerja ini harus memberikan surat penolakan dalam 7 hari setelah dia mendapatkan surat PHK tadi. Selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan PHI. Ada kondisi di mana pemutusan hubungan kerja itu tidak diberi izin, tidak minta izin kepada pengadilan untuk memutuskan hubungan kerja. Yang pertama, pengunduran diri secara sukarela. Pengunduran diri dari karyawan tersebut karena itu kemauannya, jadi tidak perlu ke pengadilan gitu. Tinggal udah perusahaan cuman perlu memproses administrasinya aja. Itu yang kedua, berakhirnya PKWT atau masa percobaan. PKWT tadi sudah dijelaskan oleh Miranda, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi kenapa ini tidak kena PHI? Karena sejak awal tanda tangan kontrak, kedua belah pihak telah setuju bahwa tanggal sekian pekerjaannya itu putus. Jadi saat tanggalnya tiba, otomatis hubungan kerja mereka antara dua itu juga ikut putus. Yang ketiga, pekerja pensiun atau meninggal dunia. Dalam dua kondisi ini termasuk dalam kategori pemutusan hubungan kerja dan yang terjadi dalam hukum, yang artinya hubungan kerja terputus tanpa melibatkan pengadilan. Habis itu yang keempat, pelanggaran berat pekerja yang terbukti. Contohnya saat karyawan melakukan kekerasan atau mencuri entah dan segalanya sebagainya. Jika itu buktinya tidak jelas, itu pasti dikenakan dengan PHI. Namun jika buktinya sudah jelas, perusahaan itu bisa langsung memutus hubungan kerja dengan karyawan tersebut. Oke, selanjutnya ada contoh surat PHK yang dimana misalnya kita mau PHK itu harus ada surat keterangan PHK. Dimana yang pertama itu berisi yaitu data si karyawan atau pekerja itu ada alasan yang kita PHK itu apa gitu. Misalnya kita itu pengen pindah bekerja atau emang udah nggak mau kerja di situ lagi. Itu ada tanggal efektif di mana tanggal kita melakukan riset atau melakukan PHK. Itu ada hak yang akan diberikan. Yang kedua itu ada lampiran yang itu berisi bukti perundingan dan kompensasi. Kompensasi itu seperti ganti rugi lah istilahnya. Selanjutnya yang terakhir itu adanya tanda tangan dari kedua pihak untuk mencapai kesepakatan. Terus selanjutnya ada sanksi yang dimana misalnya kita itu PHK sewenang-wenang, perusahaan itu harus membayar pesangon secara ganda atau secara double. Yang kedua itu wajib melaporkan kepada Disnaka atau dinas ketenaga kerjaan. Tentunya ada prioritaskan pencegahan dan komunikasi yang baik. Lalu faktor yang mempengaruhi PHK, pada dasarnya pemutusan hubungan kerja itu mengambil dua bentuk, yaitu berhenti dan diberhentikan. Ada 4 faktor utama yang menyebabkan yang mempengaruhi pemutusan hubungan kerja. Yang pertama yaitu alasan pribadi pegawai tersebut. Alasan pribadi sama seperti tadi, yang pengunduran secara sukarela. Jadi karena itu maunya dia, jadi udah dia tinggal keluar gitu. Itu yang kedua itu karena pelanggaran. Sama kayak tadi juga, yang pelanggaran berat apabila ada bukti yang jelas, maka perusahaan itu harus segera memutuskan hubungan kerjanya sebagai bentuk penegakan aturan yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga itu karena faktor ekonomi global. Yang ketiga itu karena faktor ekonomi global. Pemutusan hubungan kerja ini bukan karena karyawan yang buruk atau
atau kinerja karyawannya yang kurang bagus, namun karena kondisi keuangan negara yang tidak memungkinkan. Jadi kalau seandainya ekonomi global menurun, sedangkan pengeluaran perusahaan untuk menggaji karyawan itu tetap berlangsung, jadi antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak seimbang, maka perlu diadakannya pemutusan hubungan kerja. Isu yang keempat, karena adanya kebijakan organisasi. Ada beberapa perusahaan yang ingin mengurangi kegiatan dalam perusahaannya atau menutup salah satu cabang yang ada di cabang perusahaannya, maka dia tuh juga perlu mengurangi karyawannya, karena kalau dia hanya menutup cabang tanpa mengeluarkan karyawan, maka dalam misalnya perusahaan ini mempunyai cabang A dan B. Habis itu karena produksi cabang yang B ini kurang optimal gitu, jadi dia tuh memutuskan untuk menutup cabang yang B. Kan karyawan yang B nggak mungkin semuanya dimasukin ke kategori ke apa namanya? Ke cabang yang A. Kalau semuanya dimasukin ke cabang yang A kan terlalu banyak pekerja di dalamnya, sehingga perlu untuk dikurangi gitu karyawan di dalam itu. Kami membuka sesi tanya jawab untuk orang. Baik, kami akan menghitung nanti siapa Pan yang dapat. 1, Ya. 2, Ya. 2 tengah. Hitung. 1, 2, 3. David. Ulang. Satu lagi. Inggris kecepatan. 1, 2, 3. Dari belakang. Kuhu. Jadi kak. Oke, tips. Perkenalkan, nama saya Cynthia Saro. Jadi saya ingin bertanya, menurut kalian ya, apakah PHK sepihak itu selalu merugikan pekerja saja? Coba jelaskan dari sisi pengusahanya dan dari sisi pekerjanya. Pengen dari sini akan kami tampung dan juga paling Kalau dari saya pertanyaannya apa PHK? Apa perbedaan PHK karena kesalahan karyawan dan karena kondisi perusahaan? Singkat. kepentingan kami untuk melindungi terlebih dahulu. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Sumai. Apakah PHK itu merugikan karyawan saja? Kemudian PHK sepihak itu kan artinya itu yang dilakukan oleh salah satu pihak dari pihak karyawan maupun pihak perusahaan. Kalau di pihak perusahaan itu kan karyawan itu dipecat karena alasan yang jelas, kayak karyawan itu melakukan kesalahan yang fatal, karyawan itu menggagalkan dana perusahaan, terus karyawan itu kinerjanya kurang baik. Jadi itu bukan, jadi perusahaan memutuskan untuk memecat karyawan tersebut karena kesalahan karyawan sendiri. Jadi itu sedikit merugikan karyawan, namun itu karena kesalahan diri sendiri karena tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Intinya pecat itu kena kesalahan juga. Gimana Kak? Selanjutnya dari Valen pertanyaannya apa bedanya PHK dengan PHK karena kesalahan karyawan dan kepentingan perusahaan. PHK dari
kesalahan karyawan itu misalnya sudah jelas di mana kita itu seperti melakukan pengelapan dana atau melakukan kesalahan berat gitu. Di mana karyawan tersebut harus dipecat gitu. Kalau yang dari perusahaan, misalnya perusahaan itu mengalami kerugian, contohnya seperti kasus COVID-19 di mana perusahaan itu banyak mengalami kerugian gitu, di mana ekonomi itu anjloknya gitu. Di mana kita itu harus melakukan PHK massal untuk menjaga stabilitas keuangan. Thank you Mayo. Kami buka sesi yang kedua. Waktu. Oke. 4.000. Apa? Satu, dua, tiga. Bella. Turun lagi. Kau jadi. Turun. Satu, dua, tiga. Dari Bella pertanyaannya. Saya, bagaimana jika terjadi PKH tetapi tidak karyawan? Bagaimana jika terjadi PHK tetapi karyawan tidak menerima atau protes terhadap perusahaan? Apa yang akan dilakukan perusahaannya? Jawab ya. Tadi kan pertanyaannya kalau PHK dilakukan kepada karyawan, sedangkan dia enggak itu kan, hanya makan. Kalau udah kayak gitu, itu harus dilibatkan ke pengadilan. Soalnya karena kan tadi kan mungkin dia dipecat entah karena dia melakukan kesalahan, habis itu namun tidak ada bukti, jadi dia tuh bisa kayak iya bisa mengelak, jadi aku tidak melakukan ini ya. Habis itu karena karyawannya tidak bisa, perusahaan juga tidak bisa itu kan, tidak bisa semena-mena untuk kalau karyawannya tidak setuju, perusahaan itu tidak bisa semena-mena untuk melepas gitu, jadi perlu ke pengadilan. Dari Jessica. Bagaimana pemerintah seharusnya berperan dalam mencegah dan menangani dampak PHK terhadap angka pengangguran? Mati peran pemerintah juga terhadap pemerintah. Pemerintah. Seharusnya berperan dalam mencegah dan menangani dampak PHK terhadap angka pengangguran. Entah itu dari karyawannya yang mau berhenti sendiri atau dari perusahaannya yang memberhentikan, itu pasti ada sebab. Nah, kalau seandainya karyawan yang berhenti sendiri, kalau dia mau tetap dipaksakan untuk tetap bekerja itu kan nggak bakalan bisa. Sesuatu yang dipaksa itu kan sakit. Kalau pemecatan dari perusahaan, kalau seandainya dia kan perusahaan mencet itu kan ada sebuah kata yang mau langsung atau apa seperti tadi. Kalau
sekarang alternatif itu tetap dipertahankan sulit rusak, malah perusahaan yang jadi rusak karena tadi ada penyalahan dana atau gimana itu. Jadi peran itu lebih ke memperlakukan pejabat sih. Kapan dia kalau ditetapkan ini juga nggak bisa dilakukan dalam pemutusan hubungan kerja, jadi kan nggak bisa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesanannya sehingga penurunan kualitas penjualan. Selanjutnya ada manajemen konflik internal dan cara menyelesaikan konflik. Pertama ada komunikasi terbuka atau transparan. Kedua ada konseling itu. Yang keempat ada yang ketiga ada mediasi. Yang keempat ada training dan edukasi. Nah, komunikasi terbuka dan transparan. Maksudnya itu di dalam satu perusahaan kan kita itu harus berbicara terbuka atau jujur di dalam satu perusahaan tentang masalah apa yang terjadi. Yang kedua ada mediasi. Yang kedua ada mediasi. Mediasi itu seperti melibatkan pihak ketiga dalam kalau dalam suatu perusahaan itu di atasan atau HRD. Dan mereka ini yang bisa menyelesaikan satu konflik. Konseling individu adalah kayak Konseling individu ini seperti memahami masalah pribadi atau mencari cara agar bisa bekerja lebih baik dengan orang lain. Nah, ini edukasi adalah upaya mengajarkan karyawan cara mengelola dan menghadapi konflik secara positif dan mengajarkan cara berkomunikasi dengan baik. Nah, Baik, kami membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama 2 orang dulu. Nopan. Oke. Nopan. Baik, Pak. Nopan. Sika. Kenalkan, nama saya Cynthia. Saya ingin bertanya, apa dampak yang dirasakan oleh karyawan jika terjadi konflik kekaryawanan di sebuah perusahaan? Jadi langsung menjawab. Dampak yang dirasakan oleh karyawan jika terjadi konflik itu bisa saja karyawan tersebut tidak nyaman di lingkungan kerjanya sehingga dalam kinerja kerjanya itu menurun dan menimbulkan rasa ingin keluar dari perusahaan tersebut. Ada? Selanjutnya kita Tadi kalian ada menjelaskan tentang komunikasi terbuka. Nah, pertanyaan saya, seperti apa contoh komunikasi terbuka itu dalam kehidupan sehari-hari? Komunikasi terbuka dalam kehidupan sehari-hari itu kita kan biasanya dikasih tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini kan kita kan dikerjakan sama-sama. Nah, di situ kita mendapatkan perbedaan pendapat. Nah, di situ kita dinamakan komunikasi terbuka, menerima pendapat dari selanjutnya kedua. Nopan. Saya ingin nanya, mengapa konflik dalam karyawan sering dianggap negatif, padahal bisa berdampak positif? Dijawab
karyawan sering dianggap negatif karena memicu ketegangan dan permasalahan dalam kerjaan. Tapi jika dikelola dengan baik, konflik kerawanan bisa berdampak positif karena dapat membuka ide, kreativitas dan hasil akhir yang baik. Nah, jelas? Nah. Bagaimana cara menilai bahwa seorang karyawan benar-benar layak dipecat, bukan sekadar menjadi korban konflik karyawan? Terima kasih. Apa tadi? Bagaimana cara menilai bahwa seorang karyawan benar-benar layak dipecat, bukan sekadar menjadi korban konflik karyawan? Takutnya itu dimunculkan. Layak dipecat? Bukan sekadar menjadi korban konflik karyawan. Oke. Izin jawab. Jadi karyawan yang dipecat itu mengalami kinerjanya yang baik. Jadi dievaluasi kembali, tidak ada peningkatan. Jadi karyawan itu langsung dipecat. Apa masih tahu sih materi lagi? Tanya di Salah mulai. kan sampai jam 11.55. Sama si Lalawan. Nah, jadi kesimpulan itu dalam satu organisasi atau usaha tentunya terdapat internal karyawan dan ini juga bisa menjadi motivasi anak-anak bagi karyawan bisa meningkatkan satu usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya mau bermeja. Ya, bukan Sediakan satu pertanyaan. Ya, akan bisa. Betul ya, Bi? Betul ya. Kelompok berapa nih? Kelompok materi berapa? Satu, dua, tiga, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 materi 10 ingin menjelaskan materi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Saya Reki Revita Kembali. Saya Fiona. Saya Putri Wulandari. Kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami.
kayak seorang karyawan itu sudah mencapai batas waktu kerja di perusahaan tersebut, maka hubungan kerjanya itu akan berakhir. Terus ada akhir PKWT. PKWT ini adalah perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak kerja antara suatu karyawan dengan perusahaan. Ketika karyawan sudah mencapai batas waktu kerja, maka perusahaan dan karyawan tersebut sudah berakhir kerjanya. Terus ada PHK sepihak, artinya PHK tersebut dilakukan oleh salah satu pihak, baik pihak pekerja maupun pihak perusahaan. Contoh dari pihak perusahaan yaitu perusahaan memecat seorang karyawan karena suatu kesalahan yang fatal. Kayak seorang karyawan itu melakukan kesalahan penggalakan dana atau korupsi, maka perusahaan tersebut akan memecat karyawan tersebut. Terus salah satu pihak dari pihak karyawan, contohnya tuh karyawan itu melakukan resign atau pengunduran diri di perusahaan karena alasan tertentu seperti ingin pindah tempat tinggal, ingin pindah tempat kerja, dan ingin melanjutkan pendidikan. Terus ada PHK kondisi tertentu, artinya PHK tersebut terjadi karena suatu keadaan yang mendesak. Contohnya itu ada perusahaan efisiensi, artinya itu perusahaan itu melakukan pengurangan karyawan karena suatu keadaan yang mendesak, kayak perusahaan itu mengalami kerugian atau kebangkrutan, maka perusahaan tersebut akan mengurangi jumlah karyawannya untuk memperbaiki kondisi perusahaannya. Terus ada sakit lebih dari 12 bulan, artinya itu karyawan itu mengalami musibah, kecelakaan atau cacat yang menyebabkan karyawan itu tidak lagi dapat melanjutkan pekerjaannya. Terus ada PHK kesalahan berat, kayak seorang karyawan itu artinya PHK tersebut terjadi karena karyawan tersebut melakukan kesalahan yang besar atau yang fatal gitu. Kayak contohnya tuh karyawan melakukan pencurian uang atau barang di perusahaan, terus karyawan itu melakukan penggalakan dana di perusahaan, maka karyawan tersebut akan dipecat oleh perusahaan karena memiliki kinerja yang tidak jujur. Baik. Selanjutnya ada alasan sah PHK. Nah, alasan sah PHK ini diberikan untuk alasan karyawan dalam pemecatan, jadi tidak asal dalam memberhentikan seorang karyawan. Contohnya yang pertama, pelanggaran berat pekerjaan, misalnya penggelapan dana, mencuri, ataupun ada kekerasan dalam individu yang lainnya dalam bekerja. Terus yang kedua ada efisiensi perubahan akibat kerugian. Di sini maksudnya perusahaan mengalami kerugian dalam pendapatan, jadi harus mengurangi beberapa karyawan. Nah, itu alasan berikutnya. Terus yang ketiga, masa kontrak habis atau jangka waktu pekerjaan selesai. Terus yang keempat, putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini maksudnya jika ada perselisihan antara karyawan dengan perusahaan. Jadi jika tidak bisa dirundingkan dengan baik dan tidak mendapatkan keputusan dalam pemecatan atau karyawan ini tidak menerima bahwa dia di PHK, jadi akan diturunkan pada PHI atau pengadilan hubungan industri yang akan memberikan keputusan bahwa karyawan ini berhak dipecat atau tidak. Selanjutnya ada prosedur atau langkah-langkah dalam pemecatan agar pemecatan ini berlaku adil dan tidak melanggar aturan. Yang pertama ialah memberikan surat pemberitahuan bahwa karyawan ini diberhentikan. Nah, pemberian surat ini harus diberikan 2 minggu atau 14 hari sebelum karyawan ini benar-benar dipecat. Terus yang kedua, melakukan perundingan. Melakukan perundingan ini maksudnya berdiskusi bahwa karyawan ini dipecat dengan alasan ini atau alasan itu dan alasan lainnya. Terus yang ketiga, jika tidak sepakat yang sudah saya jelaskan tadi, ini akan ditindaklanjuti oleh PHI tersebut, pengadilan hubungan industri. Terus yang keempat, pekerja tolak. Maksudnya pekerja tolak ini jika
si karyawan ini dituduh bahwa karyawan ini melakukan penggelapan dana atau mencuri, jadi dia tidak merasa bahwa dia ini melakukan hal tersebut. Nah, jadi setelah melakukan perundingan bahwa dia tidak melakukan hal tersebut, pekerja ini harus memberikan surat penolakan dalam 7 hari setelah dia mendapatkan surat PHK tadi. Selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan THR. Ada kondisi di mana pemutusan hubungan kerja itu tidak diberi izin, tidak meminta izin kepada pengadilan untuk memutuskan hubungan kerja. Yang pertama, pengunduran diri secara sukarela. Pengunduran diri dari karyawan tersebut karena itu kemauannya, jadi nggak perlu ke pengadilan gitu. Tinggal udah perusahaan cuman perlu memproses administrasinya aja. Justru yang kedua, berakhirnya PKWT atau masa percobaan. PKWT tadi sudah dijelaskan oleh Geranda, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi ngapain nggak kena PHI? Karena sejak awal tanda tangan kontrak, kedua belah pihak telah setuju bahwa tanggal sekian pekerjaannya itu putus. Jadi saat tanggalnya tiba, otomatis hubungan kerja mereka antara dua itu juga ikut putus. Yang ketiga, pekerja pensiun atau meninggal dunia. Dalam dua kondisi ini termasuk dalam kategori pemutusan hubungan kerja yang terjadi dalam hukum, yang artinya hubungan kerja terputus tanpa melibatkan pengadilan. Habis itu yang keempat, pelanggaran berat pekerja yang terbukti. Contohnya saat karyawan melakukan kekerasan atau mencuri entah dan sebagainya. Jika itu buktinya tidak jelas, itu pasti dikenakan dengan PHI. Namun jika buktinya sudah jelas, perusahaan itu bisa langsung memutus hubungan kerja dengan karyawan tersebut. Oke, selanjutnya ada contoh surat PHK di mana misalnya kita mau PHK itu harus ada surat keterangan PHK, di mana yang pertama itu berisi yaitu biodata si karyawan atau pekerja, itu ada alasan yang alasan kita PHK itu apa gitu. Misalnya kita itu pengen pindah tempat kerja atau emang udah mau kerja di situ lagi. Terus ada tanggal efektif di mana tanggal kita melakukan resign atau melakukan PHK. Itu adalah hak yang akan diikat. Yang kedua itu ada lampiran, yaitu berisi bukti perundingan dan kompensasi. Kompensasi itu seperti ganti rugi lah. Satunya yang terakhir itu adanya tanda tangan dari kedua pihak untuk mencapai kesepakatan. Itu selanjutnya ada sanksi yang dimana misalnya kita itu PHK sewenang-wenang, perusahaan itu harus membayar pesangon secara ganda atau secara double. Yang kedua itu wajib melaporkan kepada Disnaka atau dinas ketenaga kerjaan. Tentunya ada prioritaskan pencegahan dan komunikasi yang baik. Lalu faktor yang mempengaruhi PHK pada dasarnya pemutusan hubungan kerja itu mengambil dua bentuk, yaitu berhenti dan diberhentikan. Ada 4 faktor utama yang menyebabkan yang mempengaruhi pemutusan hubungan kerja. Yang pertama yaitu alasan pribadi pegawai tersebut. Alasan pribadi sama seperti tadi, yang pengunduran secara sukarela. Jadi karena itu maunya dia, jadi udah dia tinggal keluar gitu. Itu yang kedua itu karena pelanggaran. Sama kayak tadi juga, yang pelanggaran berat apabila ada bukti yang jelas, maka perusahaan itu harus segera memutuskan hubungan kerjanya sebagai bentuk penegakan aturan yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga itu karena faktor ekonomi global. Yang ketiga itu karena faktor ekonomi global. Pemutusan hubungan kerja ini bukan dikarenakan karyawan yang buruk atau kinerja karyawannya yang kurang bagus, namun karena kondisi keuangan negara
yang tidak memungkinkan. Jadi kalau seandainya ekonomi global menurun, sedangkan pengeluaran perusahaan untuk menggaji karyawan itu tetap berlangsung, jadi antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak seimbang, maka perlu diadakannya pemutusan hubungan kerja. Isu yang keempat, karena adanya kebijakan organisasi. Ada beberapa perusahaan yang ingin mengurangi kegiatan dalam perusahaannya atau menutup salah satu cabang yang ada di cabang perusahaannya, maka dia itu juga perlu mengurangi karyawannya, karena kalau dia hanya menutup cabang tanpa mengeluarkan karyawan, maka dalam misal nih perusahaan ini mempunyai cabang A dan B. Habis itu karena di cabang yang B ini kurang optimal gitu, jadi dia tuh memutuskan untuk menutup cabang yang B. Kan karyawan yang B nggak mungkin semuanya dimasukin ke itu apa namanya, ke cabang yang A. Kalau semuanya dimasukin ke cabang yang A kan terlalu banyak pekerja di dalamnya, sehingga perlu untuk dikurangi gitu karyawan di dalam itu. Kami membuka sesi tanya jawab untuk 2 orang. Baik, kami akan menghitung nanti siapa cepat yang dapat. 1, Ya. 2, Ya. 2 kena. 1, 2, 3. Tapi Satu lagi. 1, 2, 3. Dan belakang. Jadi kan? Oke, Perkenalkan, nama saya Siti Nesaro. Jadi saya ingin bertanya, menurut kalian nih ya, apakah PHK sepihak itu selalu merugikan pekerja saja? Coba jelaskan dari sisi pengusahanya dan dari sisi pekerjanya. Pertanyaan dari sini akan kami satu-satu. Tentunya paling utama kalau dari saya pertanyaannya apa PHK? Apa perbedaan PHK karena kesalahan karyawan dan karena kondisi perusahaan itu apa sih Pak? izinkan kami untuk diskusi lebih dahulu. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Sumai. Apakah pihak-pihak itu merugikan karyawan saja? Kan PHK sepihak itu kan artinya tuh yang dilakukan oleh salah satu pihak, dari pihak karyawan maupun pihak perusahaan. Kalau di pihak perusahaan tuh kan karyawan itu dipecat karena alasan yang jelas, kayak karyawan itu melakukan kesalahan yang fatal, karyawan itu menggalakkan dana perusahaan, terus karyawan itu kinerjanya kurang baik. Jadi itu bukan, jadi perusahaan memutuskan untuk memecat karyawan tersebut karena kesalahan karyawan sendiri. Jadi itu sedikit merugikan karyawan, namun itu karena kesalahan dia sendiri karena tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Intinya kerja itu karena kesalahan dia juga. gimana Kak? Selanjutnya dari Vales. Vales tanyanya apa bedanya PHK dengan PHK karena kesalahan karyawan dan kepentingan perusahaan. Oke, PHK dari kesalahan karyawan itu misalnya tidak jelas, di mana kita itu seperti
melakukan tindakan dana atau melakukan kesalahan berat gitu. Di mana karyawan tersebut harus dipecat gitu. Kalau yang dari perusahaan, misalnya perusahaan itu mengalami kerugian gitu. Contohnya seperti kasus COVID-19 di mana perusahaan itu banyak mengalami kerugian gitu, di mana ekonomi itu anjloknya gitu. Di mana kita itu harus melakukan PHK massal untuk menjaga stabilitas keuangan. Thank you, Ma'am Ayong. Kami buka sesi yang kedua. Satu, dua, tiga. Stella. Kurangi. Kamu jadi. Turun. Turun. Satu, dua, tiga. Dari Kela Mengenalkan saya Claudia. Saya, bagaimana jika terjadi PKH tetapi pihak karyawan bagaimana jika terjadi PHK tetapi pihak karyawan tidak menerima atau protes terhadap perusahaan? Apa yang akan dilakukan perusahaannya? Jawab ya. Saya kan pertanyaannya kalau PHK dilakukan kepada karyawan, sedangkan dia tidak itu kan, dari mana? Kalau udah kayak gitu, itu harus dilibatkan ke ADC ke pengadilan. Soalnya karena kan tadi kan mungkin dia dipecat entah karena dia melakukan kesalahan, habis itu namun tidak ada bukti, jadi dia tuh bisa kayak iya bisa mengelak, jadi aku nih nggak melakukan ini. Habis itu karena karyawannya nggak bisa, perusahaan juga nggak bisa itu kan, nggak bisa semena-mena untuk kalau karyawannya nggak setuju, perusahaan itu nggak bisa semena-mena untuk melepas gitu. Jadi perlu ke pengadilan. Menurut kelompok kalian ini, bagaimana pemerintah seharusnya berperan dalam mencegah dan menangani dampak PHK terhadap angka pengangguran yang bagaimana pemerintah seharusnya berperan dalam mencegah dan menangani dampak PHK terhadap angka pengangguran. Sebenarnya pemutusan hubungan kerja di kantor itu kan ada sebabnya, entah itu dari karyawannya yang mau pergi sendiri atau dari perusahaannya yang memberhentikan. Itu pasti ada sebab.